Ini saya ditugaskan dari Panselnas, ya. Panselnas itu Panitia Seleksi Nasional untuk kabupaten kota yang akan diusulkan menjadi kota kreatif UNESCO. Ya. Nah, ini tugas ini tentu ada maksudnya. Ya, ini maksud tujuannya adalah mereka ini kan sebetulnya sudah memasukkan dossier, ya. Sudah presentasi, dan kami ingin lihat nih fakta di lapangannya seperti apa, gitu ya. Jadi ada 4 kota sebetulnya yang sedang melakukan proses seperti ini, dan ini juga nanti jadi bagian evaluasi kami. Ya. Malang layak tidak, misalnya menjadi kota kreatif. Itu tujuannya. Apa yang dinilai, Pak? Ya? Yang dinilai apa itu? Oke, yang dinilai itu pertama karena di dossier itu kan sudah ditulis ya oleh tim komite Krab di Malang. Nah, itu kita lihat kesesuaian dengan fakta yang di lapangan. Bisa jadi setelah di lapangan saya melihat ya, ini mestinya bisa masuk misalnya, kok belum dimasukkan misalnya gitu ya. Jadi saya membantu juga ya, kalau memang mau disempurnakan ya ini mestinya masuk gitu ya. Atau bisa juga kan yang ini harusnya nggak perlu masuk misalnya begitu. Karena begini, UNESCO tentu melihat prioritas juga. Ya, prioritasnya misalnya isu-isu global ini kan sekarang yang sedang menghangat mengenai perubahan iklim. Ya. Ada nggak kontribusi Malang untuk mengatasi isu global ini? Nah gitu, itu harus dijawab tuh tantangan itu, gitu. Konkret ya, jadi tidak hanya ditulis, tapi di lapangannya juga harus bisa diperlihatkan. Jadi konsisten ya dengan yang ditulis dengan yang ada di lapangan. Contoh, Malang 1 dari berapa, Pak? 1 dari 4. Sebelumnya? Sebelumnya 6. Sebelumnya lagi 12. Jadi dari yang 4 ya. Iya. Yang 4 itu ada Makassar. Tapi begini, temanya berbeda. Kalau Malang ini kan mengusulnya bidang seni media. Yang Makassar itu mengenai gastronomi. Kemudian ada 2 kota lain, ya. Kota lain itu Ponorogo, sama satu lagi itu Tangerang. Ya, itu untuk kerajinan dan senian tradisional. Kalau Malang tadi yang dikunjungi mana aja, Pak? Mungkin. Wah, tempatnya banyak nih. Tadi berkunjungan ke Candi Badut kan. Jadi Malang itu kan pada waktu presentasi ingin memperlihatkan bahwa dari masa lalu, masa kini, dan masa depan itu ada benang merahnya. Gitu kan? Jadi saya dibawa tadi ke Candi Badut. Terus kemudian muncullah yang namanya fasad ya. Fasad kan yang tampan dari bangunan ini, itu kan mengambil inspirasi dari Candi Badut. Gitu. Bahkan relief-relief di sini juga sebagian juga menjadi inspirasi untuk aktivitas yang dilakukan di sini. Apa sih yang dilakukan di dalam gedung ini gitu ya. Nah sekarang kan mungkin teman-teman juga bisa lihat semua kan. Inilah yang sudah dilakukan selama ini. Nah yang penting lagi saya sampaikan adalah karena ini nanti dalam bentuk berjejaring ya. Jadi dari anggota anggota jejaring namanya UCCN itu, UNESCO Creative City Network itu, mereka nanti kalau sudah menjadi anggota, keuntungan yang mereka peroleh, maka akses itu kerjasama internasional itu jadi terbuka. Ya, jadi mereka bisa secara tidak langsung menjadi global lah. Ya. Nah, teman-teman di sini tentu ingin sekali seperti itu. Ya, karena di sini sumber daya manusianya banyak, ya, didukung dengan pendidikannya juga banyak, sehingga sumber daya manusianya kan butuh ya untuk lapangan kerja itu kan tidak hanya di Malang, bisa dalam skala Indonesia, kalau perlu juga bisa go global dimanapun, di negara mana yang membutuhkan, Pak. Itu harapan kita. Hasil kunjungan di Malang seperti apa, Pak, setelah melihat-melihat? Ya, Malang ini sebetulnya banyak ya potensinya. Ya, hanya masalahnya kan yang penting adalah kejelian dari teman-teman di Malang ini, mana yang bisa masuk ke dalam berkas itu sesuai permintaan di berkas. Ya, jadi kita nggak bisa mengarang itu mengisi berkas itu. Ada petunjuk pengisiannya, bahkan jumlah katanya pun karakternya ya itu harus sesuai dengan apa yang diminta. Jadi persyaratannya memang cukup ketat, tapi ya saya mencoba memberikan penjelasan yang mungkin nanti bisa diikuti juga, mana yang mungkin perlu dilengkapi, mungkin ini nggak perlu misalnya gitu ya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan.